Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai Pengkhotbah 5 ayat 6. Nas yang sama ini di versi-versi Alkitab tertentu adalah dari Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 7. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah ibadah yang dikehendaki Tuhan. Kita akan membuka renungan kita ini dengan merenungkan ayat 17. Di Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru, ayat ini, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Versi Bahasa Indonesia sehari-harinya, berhati-hatilah kalau mau pergi ke rumah Tuhan. Lebih baik pergi ke situ untuk belajar daripada untuk mempersembahkan kurban seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Mereka itu tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dari ayat ini, firman Tuhan secara tersurat dan tersirat menyampaikan kepada kita melalui sang pengkhotbah mengenai aturan dan petunjuk dalam beribadah kepada Tuhan. Frasa berjalan ke rumah Allah sebagaimana disampaikan di versi terjemahan baru, yang adalah frasa pergi ke rumah Tuhan sebagaimana disampaikan di versi Bahasa Indonesia sehari-hari, ditafsirkan sebagai bertemu dengan Tuhan, yang artinya adalah beribadah kepada Tuhan. Di dalam nas ini, sang pengkhotbah menyampaikan aturan dan petunjuk dalam beribadah, termasuk mengenai menjaga langkah, berhati-hati di dalam beribadah kepada Tuhan, yang ada di ayat 17, yang nanti akan kita renungkan di dalam hubungannya dengan Yesaya 6 ayat 1, Keluaran 3 ayat 5, dan Keluaran 30 ayat 19, yaitu mengenai persiapan dalam beribadah. Aturan dan petunjuk berikutnya adalah mengenai mendengarkan, belajar akan firman Tuhan yang ada di ayat 17, yaitu firman Tuhan dalam beribadah. Aturan dan petunjuk berikutnya adalah mengenai mengeluarkan perkataan di hadapan berbicara kepada Tuhan yang ada di pasal 5 ayat 1, yaitu berdoa dalam beribadah. Selanjutnya lagi adalah mengenai bernazar, berjanji kepada Allah yang ada di pasal 5 ayat 3, yaitu bernazar dalam beribadah. Berikutnya lagi adalah mengenai takut kepada Tuhan yang ada di pasal 5 ayat 7, yaitu bersikap dalam beribadah. Merenungkan frasa awal di ayat 17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, dengan memperhatikan Yesaya 6 ayat 1 sampai 4, di mana Nabi Yesaya dengan penuh kekaguman menggambarkan Tuhan yang dia sembah, yaitu Tuhan yang duduk di atas tahtanya yang tinggi, yang dikelilingi oleh para serafim, yang seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan ini. Dan dengan memperhatikan Keluaran 3 ayat 5, yaitu tentang Musa menanggalkan kasutnya saat bertemu Tuhan, dan dengan memperhatikan Keluaran 30 ayat 19 sampai 21, yaitu mengenai Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka saat bertemu Tuhan. Dari ayat-ayat ini secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa
di dalam umatnya beribadah kepadanya, Tuhan menghendaki umatnya itu untuk mempersiapkan diri, termasuk membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat dari umatnya itu, yang dari konteks Alkitab kita mengetahui yang melakukan itu adalah Roh Kudus Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan ini melakukannya melalui firman Tuhan, sebagaimana antara lain disampaikan di Yakobus 1 ayat 21. Merenungkan frasa akhir dari ayat 17, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Dan dengan memperhatikan 1 Samuel 15 ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dari ayat-ayat ini, firman Tuhan secara tersurat dan tersirat menyatakan bahwa di dalam umatnya beribadah kepadanya, Tuhan menghendaki umatnya itu untuk mendengar, belajar firman Tuhan, dan mematuhi firman Tuhan sebagai salah satu ekspresi dari beribadah. Merenungkan pasal 5 ayat 1, janganlah terburu-buru dengan mulut, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Yang mana ada yang menafsirkan ayat ini sebagai doa kepada Tuhan, pengakuan akan Tuhan, kesaksian akan Tuhan, pujian akan Tuhan, khususnya untuk frasa perlakuan dengan mulutmu, mengeluarkan perkataan. Dan dengan memperhatikan Matius 6 ayat 9 yang adalah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus membuka doa ini dengan Bapa kami yang ada di surga, yang artinya adalah Bapanya, Tuhan kita ada di surga, ada di tempat yang maha tinggi. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa di dalam umatnya beribadah kepadanya, Tuhan menghendaki umatnya untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan yang ada di surga, dan merendahkan diri mereka sendiri, merendahkan hati mereka sendiri yang adalah ada di bumi, baik dengan hati, pikiran, ucapan mereka. Merenungkan pasal 5 ayat 3, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang yang bodoh. Tepatilah nazarmu. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita, orang-orang bodoh adalah mereka yang bernazar, berjanji pada Tuhan, tetapi tidak menepati nazar janjinya itu. Orang-orang bodoh adalah mereka yang menunda-nunda penepatan nazar atau janjinya itu. Firman ini menunjukkan bahwa di dalam umatnya beribadah kepadanya, Tuhan menghendaki umatnya untuk menepati janji-janji, nazar-nazar yang disampaikan oleh umatnya itu kepada Tuhan pada saat umatnya ini beribadah kepadanya. Dan di dalam menepati janji nazarnya ini, Tuhan menghendaki umatnya untuk tidak menunda-nunda penepatan nazar dan janji itu. Bahkan di ayat 4 firman Tuhan mengatakan, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Merenungkan pasal 5 ayat 6, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Dengan memperhatikan Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan
berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang secara tersurat dan tersirat. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa di dalam umatnya beribadah kepadanya, Tuhan menghendaki umatnya untuk takut pada Tuhan dengan cara berpegang pada perintah-perintah Tuhan, dengan cara berpegang taat patuh pada firman Tuhan. Dengan kata lain, umat Tuhan beribadah dengan cara takut pada firman Tuhan, patuh pada firman Tuhan. Demikianlah aturan dan petunjuk yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam nas yang kita renungkan kali ini. Yang ringkasnya adalah di dalam kita, umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Tuhan kita menghendaki kita semua menjaga langkah kita, berhati-hati. Yang dimaksud di sini adalah dalam konteks persiapan untuk ibadah, yaitu membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat dari diri kita oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Selanjutnya, untuk kita mendengar, untuk kita belajar, untuk kita mematuhi firman Tuhan pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya lagi adalah untuk kita jangan terburu-buru, untuk kita berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, yaitu baik melalui hati, pikiran, dan mulut. Di dalam kita berbicara, selalulah hanya untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan yang ada di surga, dan merendahkan diri kita yang ada di bumi. Selanjutnya lagi, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, tepatilah nazar, janji yang kita buat pada saat kita beribadah pada Tuhan. Yang mana di dalam menepati janji nazar kepada Tuhan itu, janganlah kita menunda-nunda penepatan nazar janji itu. Dan berikutnya, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, lakukanlah ibadah itu dengan takut akan Tuhan. Yang mana takut akan Tuhan ini adalah berpegang patuh taat pada perintah-perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan, sebagaimana yang ada di Alkitab. Sebagai poin-poin penutup di dalam renungan kita kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk meninjau kembali Pengkhotbah 4 ayat 17 dan Pengkhotbah 12 ayat 13. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Yang mana kedua ayat ini memberikan penekanan pada perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan sebagai elemen utama dalam beribadah kepada Tuhan. Dan dengan memperhatikan Ulangan 6 ayat 6-7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yang juga menekankan pada perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa firman Tuhan di dalam umatnya beribadah kepadanya. Tuhan menghendaki agar ibadah ini dilakukan berulang-ulang, sehingga kita mengetahui bahwa nas yang kita renungkan akan ibadah, yaitu dari Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai Pengkhotbah 5 ayat 6, hanyalah sebagian dari ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu beribadah di rumah-rumah Tuhan, di sinagog, di gereja. Sementara dari ayat-ayat yang terakhir kita renungkan ini,
Tuhan kita menghendaki ibadah yang lebih dari ibadah yang dilakukan oleh umatnya di rumah Tuhan, di sinagog, di gereja. Yang firman Tuhan ini menunjukkan secara tersurat dan tersirat ibadah dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan berulang-ulang setiap hari, baik dalam bentuk ibadah-ibadah raya seperti yang dilakukan di sinagog dan gereja, maupun dalam bentuk ibadah-ibadah yang lebih kecil seperti yang dilakukan di rumah-rumah, di kelompok-kelompok kecil, di sekolah-sekolah minggu. Bahkan secara tersirat menurut Ulangan 6 ayat 6 dan 7 tadi, ibadah dilakukan di rumahmu. Bentuknya bisa altar keluarga. Dilakukan saat engkau sedang dalam perjalanan. Artinya saat engkau tidak sedang berada di dalam rumahmu. Sebelum engkau tidur, sebelum engkau berbaring. Sesudah engkau bangun tidur. Ibadah-ibadah ini ditafsirkan sebagai ibadah-ibadah kecil, yaitu dalam bentuk renungan dan doa. Pada dasarnya secara tersurat dan tersirat, Tuhan menghendaki umatnya untuk beribadah setiap hari. Hidup seorang umat Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang pengikut Yesus adalah ibadah. Poin berikutnya akan ibadah yang dikehendaki Tuhan ini, kita mengerti dengan mempertimbangkan Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Di mana secara tersurat dan tersirat firman Tuhan ini menghendaki bahwa di dalam umatnya beribadah kepadanya. Umat Tuhan hanya beribadah kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam beribadah, fokus pusat perhatian adalah hanya kepada Tuhan. Poin penutup terakhir adalah dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 4 ayat 23 yang menyimpulkan semua renungan kita ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan ajaran dari Rasul Paulus yang disampaikannya di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan menegaskan bahwa di dalam umatnya beribadah kepadanya, Tuhanlah yang harus disembah, dan ibadah ini hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Dan ibadah ini hanya dapat dilakukan dengan mempergunakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini juga menunjukkan Tuhan menghendaki kita semua umatnya mempergunakan seluruh tubuh kita sebagai persembahan bagi Tuhan di dalam kita beribadah kepada Tuhan, termasuk persembahkan hati, jiwa, kekuatan, juga pikiran, termasuk ucapan kita. Dengan mengetahui semua itu, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Untuk dapat menyembah dalam roh sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 4 tadi, penerapannya adalah berdoalah meminta Roh Kudus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Untuk dapat menyembah dalam roh dan kebenaran sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi, penerapannya adalah berdoalah meminta Roh Kudus untuk membuat Anda, membuat kita membaca dan mengerti firman Tuhan. Dan mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita, memampukan Anda untuk melakukan firman Tuhan yang kita baca, yang kita mengerti tadi dengan konsisten setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang mana ini termasuk di dalam ibadah
yang dikehendaki oleh Tuhan, sebagaimana yang baru saja kita renungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita umat Tuhan, pengikut Tuhan Yesus, menghidupi, melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapannya, maka Tuhan kita akan semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan kepada kita secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang memuliakan Tuhan akan semakin diberkati oleh Tuhan secara luar biasa pula. Amin.